Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dasar perbankan syariah 2 yang dari mata kuliah dasar perbankan syariah dengan dosen pengampu Bapak Endang Syarif SHIMM. Ini berupa nama-nama kelompok 4. Yang pertama saya sendiri Sinta Amal Syariah, yang kedua Muhammad Ilyas, yang ketiga Safinatun Najah Fauzia atau yang biasa disebut dengan Vina. Dan ini tampilan dari materi-materi yang akan dibahas oleh kami. Pertama yaitu sejarah bank di Indonesia, yang kedua sejarah perbankan syariah, dan yang ketiga fungsi bank syariah dalam perekonomian. Baik, sejarah bank di Indonesia yaitu tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda, di mana pada masa itu De Javans Bank atau NV yang didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828, kemudian menyusul Netherlands Indies Escomto Maastricht yang pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri. Beberapa bank yang memegang peran penting di Hindia Belanda yaitu yang pertama De Javans NV, De Postbank. Zaman kemerdekaan, dunia perbankan melaju dengan sangat cepat dan pesat, yang diantaranya banyak perusahaan-perusahaan atau bank-bank didirikan pada hari kemerdekaan tersebut, yaitu salah satunya Bank BRI dan BNI. BRI itu didirikan pada tanggal 22 Februari tahun 1946 dan Bank BNI didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 yang sampai saat ini dikenal dengan BNI 46 karena didirikannya tahun 1946. Sejarah bank pemerintah, yang dimana Indonesia mengenal dunia perbankan itu lewat penjajahan Belanda, yang dimana sistemnya itu tidak terlepas dari negara penjajahannya, yang dimana sistemnya itu tidak jauh berbeda baik yang dari pemerintah maupun yang swasta. Banyak perusahaan-perusahaan yang dirubah namanya, yang dimana pada tahun 1958 pemerintah melakukan nasionalisasi bank milik Belanda, mulai dengan National Handelsbank atau disingkat NHB, dan seterusnya sampai tahun 1960 secara berturut-turut. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi sejarah bank. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah perbankan syariah. Di dalam perekonomian Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang yang dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW, satu yang dikenal dengan julukan Al-Amin atau disebut dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah ia meminta Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan itu semua titipan kepada pemiliknya. Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang berarti tidak langsung 2 kali dalam setahun. Bahkan dalam masa pemerintahannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir Islamic Development Bank IDB, kemudian berdiri tahun 1974, disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam.
walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah. Tujuan dari didirikan perbankan syariah adalah untuk mengenalkan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbanyak serta bisnis lain yang terkait. Di Indonesia sendiri, pelapor perbankan syariah pertama kali adalah Bank Muamalat Indonesia berdiri tahun 1991. Bank Muamalat Indonesia sendiri yang berdiri pada tahun 1991 merupakan bank pertama di Indonesia yang murni menerapkan prinsip-prinsip syariah baik dari segi permodalan maupun dari kegiatan usaha yang dijalankan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bank syariah dalam perekonomian. Fungsinya ini tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai penyedia berbagai layanan transaksi keuangan. Jasa keuangan yang disediakan seperti layanan transfer, clearing, inkaso, payroll, dan bank garansi. Yang dimana bank syariah ini memiliki 3 peranan penting, yaitu 1. Memberi fasilitas modal kepada pelaku yang bergerak bidang industri produk halal. Yang kedua, memberikan akses kepada seluruh pelaku bisnis. Yang ketiga, dapat melayani transaksi benar dan bertaraf global. Jadi yang poin 1 itu adalah bank syariah memberi fasilitas modal kepada pelaku yang bergerak di bidang produk halal, yaitu memberikan keuntungan dan kemudahan bagi para pelaku industri produk halal. Jadi dengan diberikannya akses oleh bank syariah memudahkan para pelaku bisnis untuk meningkatkan perekonomiannya. Dan poin yang ketiga, mempunyai nilai dengan dimudahkannya transaksi besar dan bertaraf global yang dapat keuntungan di mana produk mereka dikenal di hampir seluruh dunia. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi dasar perbankan syariah mungkin tidak jauh berbeda sistemnya dengan sistem yang waktu negara Belanda menjajah kita. Cuma makin zaman sekarang, makin sini perusahaan-perusahaan yang bergelut di dunia ekonomi seperti bank-bank itu mungkin sudah jarang diterapkan sistem syariah seperti itu, tapi sudah ada sistem itu sejak zaman Nabi Muhammad SAW seperti itu. Jadi masih ada kaitannya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian yang dapat kelompok 4 sampaikan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila banyak terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.